Dia tidak mau berhenti ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau berhenti dari mencari rezeki ketika dipanggil oleh Allah. Allah memanggil sehari semalam itu 5 kali. Kita itu kesempatan berjumpa dengan Allah 5 kali sehari semalam yang wajib. Kalau yang sunnah itu terserah kita. Mau banyak jumpa, salatlah banyak-banyak. Allah adalah tidak menyiksa hamba itu. Jadi cukup meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan, maka kewajiban Allah tidak akan menyiksa hamba itu. Yakin saja Allah sebagai Tuhan kita. Jadi kalimah la ilaha illallah itu kuncinya surga. Jadi Rasulullah tidak menyebutkan tentang salat, zakat. Kata Rasulullah, asal engkau meyakini la ilaha illallah, engkau menyembah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaallah. Kita masih membahas tentang adab-adab dalam mencari rezeki. Di pertemuan yang lalu kita membahas adab yang pertama, yaitu ketika kita mencari rezeki maka niatkan benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi carilah rezeki hanya karena Allah. Dan kita sudah bacakan ayat dan hadis yang menyatakan betapa besarnya pahala orang-orang yang mencari nafkah atau mencari rezeki, dan dia peruntukkan kepada orang-orang yang ditunjuk oleh Allah, seperti keluarganya, orang tuanya. Maka ketika dia benar-benar mencari rezeki itu karena Allah, Allah balas dengan pahala yang berlimpah. Sampai kata Rasulullah, ketika dia bawa pulang hasil rezekinya, lalu dia berikan kepada anak istrinya, setiap suapan yang dimakan oleh istri dan anak-anaknya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu selain daripada setiap langkah kaki yang dia jalani, kesusahannya, semuanya diganjar oleh Allah dengan pahala yang tak ternilai. Oleh karena itu, jangan pernah mencari rezeki hanya
sekedar keluar untuk kebutuhan hidup, tapi carilah karena Allah yang menyuruhnya, maka tentu statusnya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Adab yang kedua dalam mencari rezeki adalah al-i'tiqad al-jazim bi anna Allah huwa ar-raziq, yaitu benar-benar meluruskan keyakinan, meluruskan akidah bahwa Allah lah yang memberi rezeki. Jadi ini perkara yang paling penting dan paling sering dilupakan oleh hamba ketika mencari rezeki. Dari mana kita tahu bahwa banyak hamba Allah ketika mencari rezeki tidak yakin bahwa rezeki itu datang dari Allah? Yang pertama, lihatlah kesibukannya. Benar-benar dia habiskan waktunya hanya untuk mencari rezeki. Jadi siang malam dia betul-betul tujuan keluar dari rumah betul-betul hanya mencari rezeki, sehingga tidak berhenti, tidak mau berhenti. Ini punya bahasa Kedanyo, la mule peng, dalam kepala cuma ada uang, sehingga ada kalanya tidur pun masih teringat besok dia harus segera kembali menyongsong matahari untuk segera mencari rezeki yang lain. Jadi betul-betul semua pembicaraannya ketika duduk dengan sahabatnya, ketika berkumpul, lalu tindak tanduknya betul-betul sibuk luar biasa dalam mencari rezeki. Kalau orang Inggris mengatakan mapula pingkui. Pula pingkui itu apa bahasa Indonesianya? Pontang panting mencari rezeki. Dari situ kita tahu dia tidak yakin yang memberi rezeki adalah Allah. Lalu dia merasa dialah yang menghasilkan rezeki itu. Kalau tidak cari, tidak ada uang. Maka keluar kalimat, kalau ayah tidak keluar, kalian mau makan apa? Nah ini orang-orang yang tidak bagus keyakinan tentang akidah bahwa Allah lah yang memberi rezeki. Kan sering ketika kita sakit, lalu rasa khawatir menghantui kita, yang selama ini kita bisa keluar dari rumah tiap-tiap hari, kita bawa pulang uang, tapi begitu sakit langsung merasa khawatir, dan dia mulai mengatakan kepada keluarganya, bagaimana nasib kalian wahai anak-anakku? Kalau ayah tidak ada, kalian nanti bagaimana sekolah? Bagaimana kalian makan? Nah ini kalimat-kalimat yang sebenarnya keluar dari orang-orang yang kurang imannya dan tidak bagus akidahnya. Jadi kita tahu orang itu tidak yakin Allah beri rezeki pertama dari perasaan yang dia miliki bahwa dialah yang menghasilkan rezeki, bukan Allah. Jadi dia tidak tenang hidupnya.
dan bahkan berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan, sikut kanan, sikut kiri, dan dia merasa ni kalau tidak berjuang dia tidak bisa dan tidak dapat. Nah, itu model pertama yang kita tahu ini orang akidahnya tidak bagus. Yang kedua, kita tahu orang itu tidak yakin Allah beri rezeki. Dia tidak mau berhenti ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau berhenti dari mencari rezeki ketika dipanggil oleh Allah. Allah memanggil sehari semalam itu 5 kali. Kita itu kesempatan berjumpa dengan Allah 5 kali sehari semalam yang wajib. Kalau yang sunnah itu terserah kita. Mau banyak jumpa, salatlah banyak-banyak. Allah yang panggil, hayya 'alas salat, marilah salat. Lalu disambung hayya 'alal falah. Kalau engkau salat, maka mari sama-sama kita mendapatkan kemenangan, yaitu surga Allah. Jadi dipanggil oleh Allah untuk salat, dia tidak berhenti. Maka muncullah orang-orang yang merasa bahwa kalau dia tutup kedainya, maka khawatir kehilangan pelanggan, sehingga kedai tidak tutup-tutup. Tak berani dia taluk palang pintu untuk menandai bahawa dia sedang salat. Jadi 15 menit itu yang dia keluar ke masjid, dia rasa bagaikan sebuah kerugian yang luar biasa. Tak berani keluar. Ada orang yang di kantoran itu tidak keluar untuk memenuhi panggilan Allah. Jadi dia ingin selesaikan tugas, terus tugas. Makanya Nabi mengatakan ketika kita menyembah dunia, maka dunia merepotkan kita. Ketika kita mulai menyembah dunia, maka dunia itu membuat kita menjadi hambanya. Kita disibukkan terus. Tapi coba lihat orang-orang yang tak peduli. Asal sudah azan, dia tutup, dia hentikan semua, lalu dia menghadap Allah. 15 menit, setengah jam, dia berhenti. Dia melapor kepada Tuhan Allah yang memberinya rezeki. Apa yang terjadi, Pak? Dia tinggalkan 5 kali dalam sehari semalam tempatnya, rumahnya, tokonya, kantornya. Dia melapor ke Allah. Maka setelah itu Allah pasti menyiraminya dengan keberkahan pada rezekinya. Saya pernah memberi sebuah analogi. Kalau kita kerja di satu perusahaan, Pak, kita kerja tu terusan. Ketika dipanggil oleh pimpinan, tolong yang pegawai fulan, tolong suruh menghadap saya. Ini perusahaan saya misalnya. Anggap aja saya punya perusahaan. Lalu saya perintahkan tolong si A, tolong suruh menghadap saya. Si A tidak mau menghadap, maunya kerja. Saya panggil lagi waktu siang, tolong si A suruh menghadap lagi. Tidak mau menghadap, maunya kerja. Sore begitu juga, maghrib begitu juga, isya begitu juga. Tidak mau dia datang. Padahal saya yang punya perusahaan, saya yang memberi gajinya. Kira-kira kalau kita pimpinan, Pak, apakah kita akan mengatakan kepada wakil kita atau asisten kita, apakah kita mengatakan cukup mantap si A, kerja atau terusan? Apakah begitu yang akan kita keluarkan kalimat? Tidak, pasti tidak. Kita akan mengatakan peklau prip ti A nya. Kan begitu kita bilang, peklau prip ni kapedongga kakuhoi. Berapa kali sudah saya panggil dia, kenapa tidak menghadap? Langsung buat surat pecat. Ini sudah mulai membangkang. Pasti begitu, karena kita merasa tak dihormati. Kita yang gaji, perusahaan punya kita tak dihormati. Kita panggil pun tak mau, dia maunya kerja. Di satu sisi nampaknya setia, di satu sisi nampaknya pekerja keras, tapi ketika dipanggil tak mau datang. Begitulah kira-kira kemurkaan Allah sama orang yang terus-terusan mencari rezeki tapi tak pernah mau datang menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita orang tua, anak kita, ketika kita panggil anak kita, ini anak kita sedang melakukan tugas kuliah, misal PR di rumah, di depan laptop. Kita panggil, kita sedang butuh dia. Kita panggil, nak, tolong ke sini sebentar, nak. Dia jawab, ya ayah. Setelah kira-kira 5 menit, kita panggil lagi karena belum datang. Nak, tolong ke sini sebentar. Kita bilang lagi, dia jawab lagi, ya ayah. 3 kali kita ulang panggilan, dia tidak datang. Adakah orang tua yang mengatakan, Masya Allah, anak aku itu rajin kali buat tugas kuliah, begitulah anak yang jadi harapan? Apakah begitu? Tidak, Pak. Kita akan datangi dia. Kita akan mengatakan, kamu ada dengar ayah panggil? Ini parang dari tangan, Pak. Gergaji dari tangan nih. Pasti kita bilang, kamu ada dengar ayah panggil? Kalau ada dengar, kenapa anak datang? Anak itu bilang, tapi saya kan ada nyaut ayah. Saya bilang, ya ayah, atau wan ayah, bahasa Aceh, wan ayah. Apakah ayah hanya akan mengatakan, bagus, Masya Allah, wannya lembut sekali? Tidak ada. Dia mengatakan, wan. Kalau ayah panggil, datang, bukan wan saja. Kecuali nama ayah Ridwan. Jadi kita marah. Makanya ada orang hari ini, Pak, model kedua, yang tak yakin rezeki itu datang dari Allah. Ketika azan dia sahut, Allahu Akbar, dia sahut, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, dia sahut, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tak pernah datang, cuma nyaut-nyaut saja. Yang kenyan model ane betat menupa ane yang penuhnya. Kalau sudah begitu, masihkah kita sayang kepadanya? Tidak. Maka ciri-ciri orang tidak yakin bahawa Allah lah yang beri rezeki, dia sibuk dengan pekerjaannya, tak pernah berhenti. Yang kedua, ciri-cirinya dia tak memenuhi ketika pemberi rezeki memanggilnya. Itulah model orang sekarang, Pak. Itu yang paling banyak. Hana gedang-gedang, yang tarik becak, tarik terus-terusan. Ada yang mangkalnya bahkan di samping masjid. Azan tak mau masuk ke masjid untuk salat sebentar. Padahal antara azan dan iqamah sampai habis salat 15 menit dia berhenti. Allah berikan segala-gala. Inilah orang-orang yang jauh dari Allah. Maka walaupun dia punya rezeki, itu rezeki yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada hamba, tapi tidak diberi keberkahannya. Makanya adab kita ketika mencari rezeki itu yang harus dipelihara, adalah keyakinan. Jadi akidah itu harus bagus, bahwa Allah yang beri. Banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan itu. Di antaranya dalam surat Ar-Rum ayat 40, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu allazi khalaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allahu allazi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Hal min syurakaikum man fa'ala min zalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Kata Allah, Allah lah, dialah Allah yang telah memberi rezeki kepadamu, dialah yang telah mematikanmu, dan juga dia yang telah menghidupkanmu. Adakah saingan-saingan yang lain yang bisa berbuat seperti Allah berbuat? Maha suci Allah daripada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini Allah mengatakan Allah lah yang memberi rezeki. Dalam ayat yang lain, surat Az-Zariyat 58, Allah mengatakan, innallaha huwar razzaq zul quwwatil matin. Allah lah yang maha razzaq, iaitu maha pemberi rezeki. Zul quwwah,
Allah punya kekuatan. Al-Matin, Allah begitu tangguh. Maksudnya tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan Allah, apalagi dalam urusan memberi rezeki. Jadi Allah menyebut dirinya Ar-Razzaq. Memberi rezeki dalam bahasa Arab itu raziq. Razzaqa yarzuqu, fa'ilnya raziq, yaitu yang memberi rezeki. Tapi Allah tidak memakai nama kalimat, Allah tidak memakai kalimat untuk dirinya raziq. Allah memberi kalimat Razzaq. Razzaq itu salah satu isim mubalaghah yang menunjukkan sesuatu yang melampau, yang terlalu hebat. Allah ingin mengatakan, aku bukan hanya pemberi rezeki, tapi benar-benar seluruh alam ini akulah yang maha. Makanya semua sifat Allah itu diberi kalimat maha. Maka maha pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dalam hadis, dalam ayat yang lain, surah Hud ayat 6, Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Semua binatang yang melata di muka bumi, semua yang melata, maksudnya yang hidup, melata siapapun dia, baik manusia, hewan, jin atau siapapun, maka telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu mustaqarraha, bahkan Allah tahu di mana mereka berada. Sampai binatang-binatang yang hidup di kutub utara, kutub selatan, Allah tahu di mana mereka berada. Jadi jangan pikir Allah tidak mampu menjangkau rezeki kepada hamba yang telah diciptanya. Bahkan cacing di dalam tanah yang tak menampakkan dirinya, Allah tetap berikan dia rezeki. Lalu Allah sambung, wa mustawda'aha, lalu Allah sudah siapkan gudang penyimpanan. Kalau bahasa negara APBN, jadi untuk gaji PNS dari tahun 2024 itu sudah diplotkan, dibajetkan. Jadi mustauda' itu Allah mengatakan siapapun yang telah dicipta Allah, Allah telah simpan rezekinya di dalam gudang. Jadi jangan kira Allah akan berfikir, jadi ini kayak mana fulan, kayak mana ni burung ini, itu harimau di sana kayak mana, yang buaya di sana bagaimana, ikan di tengah lautan kayak mana. Tidak ada. Mustauda', semua sudah ada budgetnya. Maka semua kita itu sudah ada kuota rezekinya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dirinya. Kenapa harus khawatir? Seharusnya orang kalau faham ayat ini itu tidak khawatir tentang kehidupannya, karena Allah sudah menanggung. Makanya Allah mengatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Seharusnya kita ini kerja kita menyembah, bukan cari rezeki, Pak. Seharusnya. Jadi cari rezeki itu untuk apa? Itu hanya usaha dalam rangka menyembah atau memperkuat agar kita mampu menyembah. Kita punya uang, banyak kebaikan yang bisa kita buat selain menghidupi diri, menghidupi keluarga, bantu orang dengan harta. Jadi semua rezeki itu digunakan untuk menyembah. Tidak ada kerja lain. Hamba itu khusus menyembah. Makanya ketika Mu'az bin Jabal dibisikkan oleh Rasulullah, kata Rasulullah, Mu'az, sebenarnya ini bahasa singkat hadis, Pak. Hadisnya lumayan panjang. Kata Rasulullah, Mu'az, tahukah engkau sebenarnya kalau hamba menyembah Allah, hamba menyembah Allah, hanya ibadah lalu menyembah Allah SWT, maka kewajiban Allah adalah tidak menyiksa hamba itu. Jadi cukup meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan, maka kewajiban Allah
tidak akan menyiksa hamba itu. Yakin saja Allah sebagai Tuhan kita. Jadi kalimah la ilaha illallah itu kuncinya surga. Jadi Rasulullah tidak menyebutkan tentang salat, zakat. Kata Rasulullah, asal engkau meyakini la ilaha illallah, engkau menyembah Allah, ya, maka itu sudah hak Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ya. Lalu Muaz berkata, ya Rasulullah, boleh kau kabarkan kepada orang lain? Boleh kau beritahu ke orang lain? Maksudnya kita ini dengan meyakini Allah satu, Allah berkuasa, maka kewajiban Allah memasukkan kita ke dalam surga. Yang jangan syirik, jangan syirik, jangan duakan Allah. Jadi maksud Muaz, don't be ya Rasulullah, boleh saya kasih tahu ke yang lain bahwa ini sebenarnya kunci surga? Apa kata Rasulullah? Jangan kasih tahu, ya. Karena kalau kasih tahu, mereka akan malas beribadah. Jadi seandainya dikasih tahu di waktu itu, maka sahabat-sahabat mungkin akan mengatakan, kalau begitu kita salat itu tak perlu, zakat tak perlu, puasa tak perlu, sehingga mereka salah faham. Karena salah satu bukti kita mengakui Allah adalah menyembahnya, ya? Jadi kemudian kenapa bocor hadis ini? Setelah meninggal Rasulullah baru diberitahu oleh Muaz dengan alasan khawatir tersimpan ilmu yang sangat penting ini. Maka yakinlah Allah yang beri rezeki. Dan sebagai penutup, Pak Ibu, Allah itu tidak berat memberi rezeki. Allah tidak berat memberi rezeki. Maka dalam hadis disebutkan, ya, kalau berkumpul jin dan manusia, lalu setiap, jadi kumpul semua jin dan semua manusia yang pernah dicipta, setiap jin dan manusia per orangnya meminta permintaan yang paling hebat, maka Allah akan kabulkan permintaan itu. Minta saja, minta, tak usah cari, minta saja. Allah kabulkan permintaan itu semuanya. Mau minta apa? Terserah, istana kah atau apa, minta semuanya. Allah kabulkan, kata Nabi. Setelah dikabulkan, yang keluar dari sisi Allah hanya setetes air di tengah samudra. Itu hadis sahih Nabi, setetes air di tengah samudra. Apalagi kita ni yang gaji-gaji 2,5 juta, 3,5 juta, ya kan, bahasa kadangnya ebon, ya. Maka kenapa hari ini kita ragu dengan hidup kita sampai habis-habisan, habis-habis sampai tua ke Allah? Itulah kebodohan yang terjadi karena tidak yakin Allah yang Maha memberi rezeki.